Pemirsa, vaksin dan testing menjadi salah satu senjata dalam menekan penularan COVID-19. Apa saja strategi dan kendala dalam menjalankannya? Sudah hadir bersama kami juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi serta Ketua Tim Mitigasi ID Dr. Adib Humaidi. Saya ke Dr. Adib terlebih dahulu. Dokter, sejauh ini penambahan kasus positif hari ini 54.000, kemarin 56.000 ini, dan hari ini pun angka kematian tembus 1.205 jiwa. Sejauh ini evaluasi ini dari PPKM darurat selama 2 pekan ini seperti apa sih, Dok? Ya, jadi pada saat kita bicara ini adalah sebuah pandemi, maka yang kita fokuskan adalah spreading-nya sebenarnya, tingkat penyebaran virusnya ini. Karena kalau umpamanya kita memakai indikator yang dari kasus positivity rate, terus kemudian kasus kematian, dan juga nanti berdampak pada kasus kesembuhan, maka kita bisa mengatakan penyebaran virus yang corona ini tidak atau sulit dihentikan, yang kemudian berimplikasi pada semakin tingginya kasus aktif, semakin tinggi angka kesembuhan, semakin tinggi juga angka kematian, dan semakin penuhnya rumah sakit. Dan kemudian ini juga nanti akan bisa berdampak overload capacity dari fasilitas kesehatan, baik itu yang di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan di pelayanan primer, di puskesmas. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang kemudian bisa menjadi parameter kita bahwa virus corona pada kondisi saat ini dalam kondisi yang memang benar-benar harus kita lebih waspadai. Kalau umpamanya sekarang kita mengambil evaluasi, apakah kemudian PPKM darurat ini sudah efektif? Memang kita masih membutuhkan waktu, paling nggak spare waktu 2 minggu. Tapi paling tidak dalam waktu saat ini, maka kita perlu ada upaya-upaya yang lebih tegas lagi untuk menjalankan PPKM darurat ini, dan bukan tidak mungkin kalau dalam kacamata secara epidemiologi dan juga kita melihat dari jumlahnya kasus, maka bukan tidak mungkin PPKM ini juga akan bisa diperpanjang atau bahkan diperluas di wilayah-wilayah yang lain. Dr. Adib, kalau misalnya dilihat PPKM darurat ini habis di tanggal 20 Juli atau minggu depan, hari Selasa depan. Ini sudah pasti harus diperpanjang ya, Dok, ya, dengan kondisi seperti ini ya? Ya, cuman ini yang perlu ditekankan juga, bahwa ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat, bahwa kita paham bahwa kondisi yang saat ini juga berpengaruh pada secara ekonomi, sosial, bahkan psikologi masyarakat. Dan kita harus sampaikan bahwa kepentingan di sini bukan hanya kepentingan menjadi satu program pemerintah saja, atau kepentingan karena rumah sakitnya sudah penuh. Tapi sekali lagi, pada saat kita bicara ini adalah pandemi dan virus ini menjadi penyebabnya, maka mobilitas manusia yang membawa virus ini yang kemudian harus dilakukan pembatasan. Jadi konsep inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga pada saat kemudian ini terpaksa katakanlah harus diperpanjang atau diperluas, karena memang kondisi yang seperti ini memang kita masih sulit untuk bisa mengendalikan corona saat ini. Dr. Adib, ini rupanya PPKM darurat diperpanjang sampai akhir bulan, sampai 31 Juli. Dengan diperpanjangnya PPKM darurat, apa sih yang perlu diperbaiki dari selama 2 pekan penyelenggaraan PPKM darurat ini? Dokter? Ya. Jadi memang yang pertama, kita darurat ini harus dimaknai untuk benar-benar membatasi pergerakan masyarakat. Ya, silakan. Ya, membatasi pergerakan masyarakat. Kemudian yang kedua, peningkatan testing tracing. Jadi pada saat kemudian sekarang kita mendapatkan kasus yang semakin banyak, maka tracingnya pun semakin banyak, maka spesimen yang diperiksa itu akan itu yang kemudian kita jangan sampai kemudian merasa bahwa pada saat testingnya itu semakin banyak, maka ini menjadi satu indikator ketidakberhasilan program. Tidak, karena semakin tinggi testing yang kita dapatkan, semakin tinggi positivity rate, maka sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya peningkatan tracing sebagai bagian dalam survei epidemiologi di pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang paling utama juga adalah kita harapkan juga dalam upaya PPKM darurat ini juga sekaligus kita meningkatkan kemampuan di dalam kapasitas treatmentnya. Peningkatan fasilitas kesehatan, obat, kemudian oksigen, alat kesehatan, termasuk juga pemberdayaan SDM. Ini juga perlu ada sebuah upaya-upaya strategi yang extraordinary juga, supaya jangan sampai nanti kita dihadapkan dengan satu kondisi yang saat ini. Jadi terus terang saat ini adalah sebuah kondisi yang luar biasa yang harus diupayakan upaya-upaya untuk
antisipasinya. Baik, Dok, ada data yang menyebutkan bahwa ada sekitar lebih dari 4 juta pasien positif COVID-19 yang tidak terdeteksi. Itu menurut dokter sejauh ini seperti apa sih upaya testing dan tracing yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi saya lihat memang kapasitas kemampuan testing ini masih terkonsentrasi dari spesimen, jumlah total spesimen, dengan jumlah kasus positif masih terkonsentrasi di wilayah Jakarta. Kemudian di beberapa wilayah yang di daerah Jawa Barat. Jadi ini kita perlu juga kemudian upaya testing ini juga ditingkatkan di wilayah yang lain. Jangan ada, kalau masukan dari kami, jangan ada usaha-usaha untuk kemudian menutupi hasil testing. Karena ini penting di dalam kaitannya untuk kita benar-benar mengevaluasi penata laksanaan pandemi di semua wilayah di Indonesia ini. Karena kalau umpamanya kita bisa melihat dari kacamata data yang kita dapatkan, maka itu menjadi satu bagian evaluasi dan strategi yang harus kita lakukan. Dok, banyak yang memprediksi bahwa memang kasus COVID-19 di Indonesia ini akan kembali melonjak setelah Lebaran, pasca Lebaran. Sejauh ini dari banyaknya prediksi dari dokter, epidemiolog, apakah penanganan untuk saat ini di gelombang kedua sudah siap atau masih tidak siap dengan gelombang kedua ini? Ya, jadi memang ini peningkatan yang luar biasa itu. Jumlah kasus yang meningkat, jumlah pasien yang kemudian datang ke fasilitas kesehatan yang jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Bahkan kalau kemudian kita mengkomparasi dengan kondisi di Desember dan Januari, maka ini kondisi yang lebih luar biasa dibandingkan bulan Desember dan Januari. Dan bagi kami pun juga ini menjadi satu konsekuensi pada saat kemudian semakin tingginya angka yang dirawat atau penuhnya rumah sakit juga akan berdampak pada overload-nya tenaga atau exhausted-nya tenaga-tenaga kesehatan, dan juga semakin tinggi kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan pada saat ini. Ini yang saya kira dalam kacamata disaster, maka sebenarnya kondisi yang kita hadapi sekarang adalah di hilirnya terutama adalah functional collapse. Artinya apa? Ketersediaan alat, kemudian SDM dengan overload-nya capacity, dan tentunya perlu ada upaya-upaya juga, bukan hanya sekedar menambah tempat tidur saja atau membuat tenda, tapi kita betul-betul membuat mapping tentang kebutuhan. Karena kalau ini kita tidak upayakan dengan sebaik-baiknya, maka selain functional collapse, nanti kita dihadapkan dengan structural collapse. Ini yang kemudian akhirnya yang akan dirugikan juga adalah masyarakat, dan kita harapkan kita nggak akan bisa intervensi di hilir, intervensi di hulunya, masyarakat juga ada terdepan. Dokter Adib, saat ini COVID sudah 1,5 tahun, tapi masih belum ada mapping terkait dengan SDM, kemudian alat-alat kesehatan, fasilitas, masih belum ada, Dok, sampai saat ini. Jadi memang ini sudah kita usulkan dari tahun lalu, dan tentunya upaya-upaya ini juga harus, selain kita melakukan mapping, upaya untuk antisipasinya juga harus disiapkan. Nah, inilah yang kemudian pada saat ini dengan lonjakan kasus yang luar biasa ini yang perlu kemudian perbaiki. Bukan hanya di wilayah-wilayah yang di Jakarta saja, kan pemerintah daerah juga sangat penting untuk kemudian bersama-sama dengan rumah sakit di daerah juga